Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua. Semua. Ya. Ada yang masuk? Ada. Baik, jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Biar tidak ngantuk, ya. Kita tarik nafas dulu ya. Satu kali tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Nah, jadi fokuskan pikiran kalian berada di kelas ini ya. Dan pikiran yang ada di luar kelas kalian buat. Sekarang saya akan menjelaskan perbandingan informasi di ruang bincang. Ada 3 informasi. Informasi akurat dan opini pribadi, informasi penting dan informasi tidak relevan, dan informasi formal dan juga informasi informal. Informasi akurat yang dinamakan informasi akurat adalah berbasis fakta, dapat dibuktikan, objektif, konsisten dan benar adanya. Jadi akurat itu berbasis fakta. Fakta contohnya seperti apa? Suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius pada tekanan standar. Jadi betul ya. Itu namanya fakta. Kemudian ada opini pribadi berdasarkan perasaan, keyakinan atau penilaian subjektif seseorang. Tidak bisa dibuktikan sebagai benar atau salah. Itu namanya opini. Misalkan ini, kopi ini rasanya enak sekali. Itu katanya saya. Belum tentu kata kalian enak. Itu namanya opini ini belum tentu benar atau salah. Sekarang informasi penting dan informasi tidak relevan. Informasi penting itu seperti apa? Informasi penting itu adalah inti dari topik, menjawab pertanyaan utama, mengganggu fokus atau tidak berhubungan langsung dengan inti pesan. Misalnya membahas cuaca. Misalkan salah. Jadi itu tadi informasi tidak penting ya. Informasi penting itu adalah inti dari topik, menjawab pertanyaan utama, mendukung tujuan komunikasi dan relevan dengan konteks. Misalnya apa? Hari ini akan hujan lebat. Sebaiknya bawa payung. Itu namanya penting, relevan dengan konteksnya, inti dari topik. Informasi tidak penting bagaimana? Detail tambahan yang tidak esensial, mengganggu fokus atau tidak berhubungan langsung dengan inti pesan. Misalkan seperti ini, membahas cuaca lalu tiba-tiba cerita tentang menu makan siang tujuannya, kan tidak apa? Tidak berhubungan. Itu namanya informasi tidak relevan. Dan yang ketiga, informasi formal dan informal. Informasi formal itu menggunakan bahasa baku, struktur kalimat baku, kosakata resmi, cocok untuk konteks resmi. Misalnya seperti apa? Seperti surat laporan, presentasi akademis ya. Itu yang relevan. Yang tidak yang informal, maksudnya yang formal. Yang tidak informal bagaimana? Yang informal maksudnya yang informal ya. Menggunakan bahasa sehari-hari, gaul, singkatan atau percakapan serta cocok untuk teman atau media sosial ya. Jadi itu informasi informal, bahasanya bebas dan juga bisa disingkat, bahasanya juga gaul. Jadi di ruang bincang itu tidak semua informasi punya nilai yang sama. Ada yang penting untuk diikuti, ada yang hanya pendapat,
dan juga yang harus kita cek dulu kebenarannya. Ya, jadi ini kan kita bincang ya. Ya. Jadi tidak semua informasi itu punya nilai yang sama. Sekarang siapa yang pernah menerima informasi di grup WhatsApp kelas yang ternyata salah atau menyesatkan? Ceritakan contoh singkatnya. Saya Pak. Ya. Jadwal tiket yang salah, informasi tugas yang ternyata belum benar, Ya. kabar mengancam pelajaran yang belum mesti. Nah, itu adalah informasi yang belum tentu ya. Ada jadwal tiket yang salah, informasi tugas yang ternyata belum benar, dan kabar perubahan jam pelajaran yang belum pasti. Menurut kalian apa yang seharusnya kita lakukan sebelum percaya pada suatu informasi di ruang bincang? Ya. Mengecek sumbernya, menanyakan kembali kepada guru, membandingkan dengan informasi lain, tidak langsung menyebarkan. Betul. Sebelum kita percaya, alangkah baiknya kita cek dulu sumbernya. Betul apa tidak? Dan juga menanyakan kembali pada guru yang bersangkutan. Ya. Dan juga apa? Tidak langsung menyebarkan sebelum informasi itu benar-benar fakta ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah memahami cara menganalisis informasi yang muncul di ruang bincang agar kalian bisa membedakan mana yang benar, penting dan juga relevan. Saya contohkan, misalkan ini di ruang bincang ya. Ini ada siswa A, siswa B, dan juga siswa C. Siswa A bilang, besok libur ya, kata kakakku, itu kata siswa A. Kemudian siswa B, bener gak? Katanya tetap masuk. Siswa C bilang, aku lihat di IG sekolah masuk seperti biasa. Nah, dari percakapan tadi, sekarang dari apa permasalahan yang muncul pada percakapan tersebut? Saya Pak. Ya, coba. Informasinya tidak jelas antara libur atau masuk. Belum ada sumber resmi. Informasi berasal dari orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Kakak. Ya. Sekarang bagaimana menentukan informasi yang benar dan dapat dipercaya di ruang bincang? Saya jelaskan ya. Jadi untuk menentukan informasi yang benar dan dapat dipercaya di ruang bincang itu kalian harus menganalisis apa sumbernya, apakah kredibel, apakah ada tulisnya, kemudian memverifikasi dengan membandingkan ke sumber lain yang terpercaya, misalkan media resmi, situs cek, fakta. Setelah itu mengevaluasi kontennya, apakah ada bukti logis, tidak emosional, dan juga bertanya untuk apa? Untuk klarifikasi. Dan yang terakhir, tidak langsung percaya atau menyebarkan sebelum yakin. Sekarang apa yang harus kita lakukan saat menerima informasi di ruang bincang? Cek sumber, bandingkan informasi, konfirmasi kepada pihak berwenang, jangan langsung menyebarkan. Betul ya. Jadi untuk menerima informasi dalam bincang itu apa yang kita lakukan yaitu cek sumbernya, bandingkan informasinya, konfirmasi ke pihak yang berwenang, dan juga jangan langsung menyebarkan ya. Terima kasih, kalian sangat aktif hari ini. Diskusi kalian menunjukkan bahwa kalian sadar pentingnya memilah informasi sebelum percaya. Ulangan. Mulai sekarang, ketika kalian membaca pesan di ruang bincang, misalkan di WhatsApp, berhentilah sejenak, pikirkan dan cek dulu kebenarannya. Itulah cara belajar berkesadaran di era digital. Baiklah, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya walaupun ini soleh. Al-Fatihah.
Saya akhiri. Wassalamualaikum